saya ingin di sini kita diskusi kasus sementara. Diskusi kasus. Nah, minta ke Pak Herman menceritakan detailnya kasus yang dihadapi saat ini, kemarin ini, sehingga dapat dapat solusi untuk dipraktekkan gitu. Lanjut. Ada beberapa sih Pak, nggak satu penyebabnya. Satu, yang pertama itu mulai dari kapan? Awal Lebaran atau udah pertengahan? Kematiannya. Kalau kematian yang pertama tuh awal. Jadi kira-kira semingguan ya, minggu setelah Lebaran tuh mulai itu. Benih dari mana? Benih dari tulang. Tapi pembicaraan dari saya. Dari pola biok bukan? Itunya kan air dulu ya, baru aplikasi. Ya. Biasanya kalau kematian di awal tebar itu yang pertama pengalaman saya ya, para panen benihnya harus berhati-hati, terus usahakan benih kalau bisa dari biok supaya nanti adaptasinya nggak lama. Terus kalau dari kolam tanah ya harus diresnya dulu maksimal 3 hari. Diresnya itu dikocori cair air, terus ya, itu disimpannya di kolam beton, nggak ada lumpur. Setelah itu baru masuk ikan biasanya. Tapi kalau awalnya kita nggak tahu benih dari mana atau dari biasa, pasti kematian nggak bakal lama, 3 hari lah. 3 hari langsung pada mati. Nah kalau di sini saya juga sudah beberapa kali memang kejadian seperti itu. Tapi lama kelamaan pas pertama 1 tahun, setelah 1 tahun ketemu Pak Endi, dibimbing sama Pak Endi, alhamdulillah bisa mulus dari tebar, terus pertengahan kurang lebih 2 minggu terjadi kematiannya sehari kurang lebih 10, pagi sore 10. Itu ya, itu terus tiap hari. Berapa waktu itu Jumlahnya di 3.000 ekor, diameter 6. Jadi jumlah tebar benih awal 3.000 di umur 15 hari 2 mingguan, naik mortalitas kematian 10 ekor pagi, 10 ekor siang, malahan sampai 2 minggu kejadiannya hampir banyak kematian. Beberapa kali terus diulang sambil terus komunikasi sama Pak Endi, yang pada akhirnya bisa awal tebar langsung start, langsung nggak ada kematian, dia 1 ekor atau 2 ekor nggak, langsung bagus. Terus memang setelah 1 bulan ke 2 bulan ada mogok makan, pasti mengalami mogok makan. Nah di kematian mogok makan setelah 2 bulan itu pasti susah untuk mengatasinya kalau kita nggak peka terhadap ikan, terhadap air. Karena kan di sini gimana ya, kita harus di kolam ini bukan hanya melihara ikan, air juga harus dipiara, harus diurus, gimana apa makhluk hidup di airnya, apa itu masalah bahasa ilmiahnya Pak Endi yang tahu, saya mah cuma pelaku. Nanti bisa sama Pak Endi tanya-tanyanya. Nah setelah itu kematian pasti terjadi. Penyebabnya setelah 2 bulan, yang pertama bisa kurang oksigen, yang kedua amonia klop berlebihan, terjadi amoniak sehingga menyebabkan nitrit yang naik. Nitrit. Kalau nitrit udah
populasinya lebih vlognya jadi mati. Kalau vlognya mati, ikan juga mati. Nanti keserangnya biasanya mulut putih, panon, mata belok keluar biasanya. Itulah cara mengatasinya. Bisa di restart dulu, langsung dikuras, dikasih obat, bisa. Yang pertama dikasih obat, berarti air harus disediakan lagi, aplikasi lagi. Biasanya di sini pengobatan yang pertama dulu pakai Improproc 25, dikasihkan Improproc 25. Air dibuang kurang lebih air dibuang setengahnya atau 3/4-nya, disisakan 40 cm bisa. Setelah disisakan 40 cm itu untuk cara pengobatan pakai obatnya, disisakan 40 cm. Setelah itu dipuasakan. Setelah dipuasakan, nanti pagi-pagi kita kasih makan yang sudah dicampur obat Improproc, tapi dengan cara ada air masuk kurang lebih 1 jam. Air masuk, terus ada air keluar lagi, jadi masuk tapi bisa keluar airnya. Dipuasakannya berapa lama? Sampai sembuh. Tapi itu dipuasakan bukan berarti nggak makan. Kita kasih pengobatan tapi nggak porsi makannya, cuma gitu aja untuk masuk obat pagi gitu. Terus siang sama kasih makan, kasih air kurang lebih 1 jam. Setelah itu langsung besoknya lagi berulang sampai 3-4 hari biasanya. Nah, nanti kalau sudah ada kematian, ikan sudah kelihatan lincah, baru naik air setengahnya dulu, terus ulang aplikasi, kasih pakan, terus pakan juga turun lagi ke 1,5%, dari 1,5%. Terus sorenya dikasih Prabiomik, berulang. Nanti setelah 1 minggu pakan naik. Setelah pakan naik kelihatan ikan lincah mulai merah, mulai naik lagi sampai 2,5-3% ke normal. Setelah kurang lebih 1 minggu nggak ada sembuh, baru air naik lagi. Itu pengobatan yang pakai obat. Yang kedua, pengobatan bisa untuk dibuang dulu airnya untuk mengecerkan vlog. Kalau bisa airnya dipindah dulu ke wadah yang kosong, dibiarkan kurang lebih 10 menit, 5-10 menit, jangan diairasi. Setelah mengendap, lalu tarik lagi airnya supaya kalau air baru pasti ikan stres. Kalau air itu juga tapi sudah diendapkan vlognya, ikan nggak terlalu stres gitu. Untuk standarnya air ini pada alat gimana? Ada pH, cek pH, cek nitrit, ada kertas ya Pak, namanya apa? Iya. Ya bukan kualitas air, tes filter aja. Ada satu strip kualitas air. Parameter nitrit, nitrat, terus karbonat, alkalinita. Apa ya? Namanya sudah beda-beda. Nah, dari trip aja berarti. Sekali berapa tuh? Dan dikasih standar air. Seharusnya kalau untuk jaga seminggu sekali harus kontrol amonia, kontrol nitrit, kontrol vlognya seminggu sekali harus, untuk mengatasi supaya nggak terjadi kematian yang massal. Karena biasanya kalau di sini di biovlog, kalau nggak terobati biasanya
suka habis semua gitu. Kalau enggak 100%. enggak air 100% Bapak, paling setengahnya. Untuk dibutuhkan air di standarnya ada. Pada dulu nanti deh. Iya, iya. Kita lanjut pada ini. Nanti Pak Haji Sabri, Pak Haji, saya ingin menuntut sebentar. Kan kalau Pak Haji Sabri kan dasar sekali ya, dari nol. Bagus. Nanti dia paralel. Saya ingin di sini kita diskusi kasus sementara. Diskusi kasus. Nah, minta ke Pak Herman menceritakan detailnya kasus yang dihadapi saat ini, kemarin ini, sehingga dapat dapat solusi untuk dipraktekkan gitu. Lanjut.